Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Rahmania Aisy dengan NIM 23129230 dari program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kecerdasan di dalam proses pembelajaran. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Firman M.S. Kons. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari kecerdasan. Nah, kecerdasan sendiri diambil dari kata cerdas, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sempurna perkembangan akal budi seseorang, manusia di dalam berpikir, mengerti, dan sempurna pertumbuhan tubuhnya. Sedangkan menurut ahli psikologi, kecerdasan itu meliputi kemampuan dalam memecahkan masalah atau problem solving, yang kedua kemampuan menetapkan tujuan atau goal direction, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan atau adaptation. Nah, pengertian kecerdasan menurut para ahli diantaranya yang pertama menurut Elida Prayityo. Ia mengatakan bahwa kecerdasan merupakan kebolehan di dalam memperoleh pengetahuan, keupayaan di dalam berpikir di suatu situasi yang kompleks, dan kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, ada menurut David Wessler. Ia mengatakan bahwa kecerdasan merupakan kebolehan seseorang dalam memahami alam sekitarnya, dirinya, dan kepekaan di dalam dirinya yang dapat menolongnya di dalam menghadapi kehidupan. Kecerdasan itu terdiri dari 3 macam, diantaranya yang pertama ada kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan di dalam untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan dalam menempatkan perilaku dan hidup ke dalam konteks makna yang luas. Kecerdasan untuk menilai tindakan atau jalan hidup individu yang lebih bermakna. Kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan intelektual. Menurut Sunar tahun 2010, ia mengatakan bahwa kecerdasan intelektual itu merupakan kemampuan di dalam memecahkan masalah secara logis dan akademis. Kecerdasan yang ketiga yaitu kecerdasan emosional. Menurut Sunar 2010, ia mengatakan bahwa kecerdasan emosional itu merupakan kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang di sekitarnya. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Nah, perkembangan kecerdasan seseorang itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor genetik atau keturunan, di mana kecerdasan setiap anak itu berbeda-beda karena faktor genetik berperan besar terhadap kecerdasan anak sekitar 30 hingga 75%. Nah, yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar yang mempengaruhi perkembangan intelektual anak-anak. Nah, faktor eksternal itu ada banyak, diantaranya yang pertama ada faktor lingkungan, yaitu kecerdasan anak itu bergantung pada tempat tinggal mereka. Yang kedua ada faktor stimulus, yaitu stimulus yang diberikan orang tua atau orang sekitarnya ketika ia seperti mengajak mengobrol ataupun bermain. Yang ketiga ada kesesuaian gaya belajar, yaitu memberikan gaya belajar yang sesuai dengan kemampuan anak, seperti ada anak yang gaya belajarnya visual atau audio ataupun kinestetik. Yang keempat ada nutrisi, yaitu di mana nutrisi yang cukup seperti makanan dan minuman yang berkarbohidrat, protein, vitamin, dan juga lemak dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan pada anak. Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu klasifikasi kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan atau biasa kita sebut dengan IQ adalah skor atau nilai yang menyatakan tingkat kecerdasan seseorang berdasarkan perbandingan dengan orang lain di dalam sebuah populasi. Nah, tingkat IQ itu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada idiot, yaitu IQ 0 hingga 29. Di dalam klasifikasi
ini, tingkatan terbawah ditempati oleh penyandang cacat mental. Yang kedua ada imbecile, yaitu IQ 30 hingga 40. Kemampuan intelektual orang-orang ini sesuai dengan anak-anak berusia 3 hingga 7 tahun. Mereka dapat melakukan berbagai hal dan berbicara secara mandiri, namun membutuhkan pengawasan dan pendidikan khusus karena masih bergantung pada orang lain. Yang ketiga ada moron, yaitu IQ 50 hingga 69. Mereka dapat membaca, menulis, dan melakukan perhitungan sederhana. Mereka biasanya disekolahkan di sekolah luar biasa atau SLB. Yang keempat ada dull, yaitu IQ 70 hingga 79. Mereka adalah kelompok orang yang berada di bawah normal. Mereka bisa bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaannya. Umumnya, seseorang dengan IQ dull dapat melanjutkan ke sekolah menengah tetapi kesulitan menyelesaikan pelajaran kelas 3. Yang kelima ada normal, yaitu IQ 80 hingga 119. Seseorang dengan IQ normal terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya ada normal rendah, yang kedua cukup normal, dan yang ketiga ada normal tinggi. Baiklah, yang keenam ada cerdas atau superior, yaitu IQ dari 120 hingga 129. Di tingkat pendidikan, kelompok ini berhasil mencapai keberhasilan akademik. Yang ketujuh ada sangat cerdas atau very superior, yaitu dengan IQ 130 hingga 139. Kelompok ini dapat membaca dengan lebih baik dan memiliki pemahaman angka, kosakata, dan pemahaman abstrak yang sangat baik. Selanjutnya yang terakhir ada jenius, yaitu dengan IQ lebih dari 140. Nah, kelompok ini merupakan tingkat teratas yang luar biasa karena kemampuannya di dalam memecahkan masalah dan menemukan hal-hal baru meskipun mereka tidak bersekolah. Baik, sekarang kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu jenis-jenis kecerdasan berdasarkan teori multiple intelligence. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan berpikir di dalam kerangka kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan dan memahami makna yang lebih kompleks. Yang kedua ada kecerdasan matematika logika, memuat kemampuan seseorang di dalam berpikir secara induktif dan juga deduktif. Yang ketiga ada kecerdasan bahasa, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata baik secara lisan maupun secara tertulis di dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Yang keempat ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya, termasuk di dalam hal nada dan irama. Yang kelima ada kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan juga ruang. Yang keenam ada kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedelapan ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Yang kesembilan ada kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam, misalnya sedang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti sungai, gunung, cagar alam, ataupun hutan. Yang ke-10 dan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial, yaitu menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan tentang eksistensi dirinya sebagai makhluk manusia. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu upaya pendidik di dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, semua peserta didik itu memiliki tingkat kecerdasan intelektual dan interpersonal yang tentu berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus terbiasa dan siap untuk melakukan berbagai pendekatan dan metode pengajaran yang melibatkan interaksi antar siswa agar pembelajaran itu bersifat efektif dan dapat mengembangkan
kecerdasan peserta didik. Nah, di antara upaya yang dapat dilakukan oleh guru, di antaranya yang pertama ada penugasan kelompok, yaitu membentuk kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Nah, pembentukan kelompok ini sangat efektif karena dapat melibatkan peserta didik dan membantu mengatur kelompok, sehingga peserta didik itu tidak mudah bosan dengan proses pembelajaran. Yang kedua ada tutor teman sebaya, yaitu bimbingan sebaya, di mana seorang peserta didik itu dulu memahami sebuah pembelajaran dan dia dapat mengajarkan pelajaran itu dan berbagi materi yang dia pahami dengan teman sebayanya. Yang ketiga ada tanya jawab, yaitu di dalam proses pembelajaran bisa jadi guru yang memberikan pertanyaan kepada murid ataupun murid yang nanti bertanya kepada guru. Nah, yang keempat ada demonstrasi. Demonstrasi ini dihadiri oleh sekelompok orang yang bersama-sama menciptakan lingkungan kerangka kerja, sementara ini menyiapkan suasana untuk kontak yang lebih langsung dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, peserta didik yang mempelajari tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, tentu ia menggunakan kostum atau mendekorasi ruangan kelas yang mencerminkan era perjuangan pahlawan waktu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, strategi ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan tingkat pemahaman baru melalui diskusi dan bentuk interaksi lainnya. Baik, kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini yaitu kecerdasan memiliki peran penting di dalam proses pembelajaran karena setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Teori kecerdasan majemuk menunjukkan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada kecerdasan kognitif saja, tetapi juga aspek lain seperti interpersonal, kinestetik, dan musikal. Oleh karena itu, pendidik perlu menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi perbedaan ini. Sayangnya, sistem pendidikan masih cenderung menekankan kecerdasan itu secara kognitif, sehingga potensi siswa di bidang lain kurang diperhatikan. Untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif, diperlukan inovasi di dalam metode pengajaran yang dapat menggali berbagai kecerdasan siswa. Baiklah, sekian materi mengenai kecerdasan di dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.